Dan tidak ada keinginan, misalnya Bapak pas menjadi presiden, misalnya gitu nanti, saya pengen jadi wapres. Saya masih dalam masa emas untuk berkarir, untuk apa yang mengembangkan apa yang saya minati. Kalau bisa ngulang lagi dari beberapa bulan lalu, ada nggak kira-kira dari langkah politik atau gaya komunikasi Bapak yang mesti dirubah? Kalau misalkan dulu Bapak bisa kayak gini, kayaknya lebih keren. Mungkin ngecat rambutnya hitam dulu. Selama menjadi anak pejabat itu, Mas Alam itu memang dari awal sama sekali tidak pernah mendapatkan privilege, mungkin ya, sekolah lah. Meskipun Bapak, aku yakin mempunyai koneksi segala macam, tapi ya aku mencoba jalur yang sesuai dengan kapasitasku aja. Tertarik masuk PDI Perjuangan juga? Nah, itu masih jauh sih, Gus. Kalau tertarik masuk ke partai, itu mungkin saya pertama perlu kontemplasi. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asjad dan Saya Ipang Wahid, kita membahas info jalanan dan info langitan, Mas. ya, Gus, debat terakhir. Debat calon terakhir. presiden. Ya. Banyak yang kecewa katanya Gus. Banyak, ya sesuai prediksi lah sebenarnya. Kalau menurut saya, Gus Ipang. Iya. Tapi mungkin kalau publik bisa jadi mereka menginginkan wah seru lah kayak debat ketiga kemarin sebetulnya. Kalau menurut saya karena masing-masing berusaha untuk tidak membuat blunder ya. Ya. Nahan diri, Mas Anies terlihat sekali, dijaga sekali omongannya, Pak Prabowo juga malah mencuri perhatian di closing statement, Mas Ganjar pun juga sama gitu ya. Ada jab-jab sedikit lah, tapi nggak terlalu gimana. Jadi terukur lah ya. Ya. Walaupun ada jab tapi terukur. Terukur. Yang menarik adalah sebenarnya kebetulan saya kan kemarin diminta untuk hadir ke sana sama Info A1 kan. Iya. Nah, saya jumpa anak-anaknya nih. Oh iya, saya lihat itu. Ya, semua capres, cawapres ya pada hadir. Hadir, kecuali satu. Jan Etes. Jan Etes. Masih di bawah umur. Ya. Nah, ada Mas Anies sama anak-anaknya, terus Mas Ganjar ya, ada Alam, Mas Didit juga pasti. Nah, ini menarik sebenarnya kehadiran anak-anak di sini nih. Itulah kenapa kita menghadirkan salah satu dari mereka. Ya. Karena saya lihat anak-anak para capres cawapres ini mereka juga aktif ya. Mereka bikin event sendiri, kan mereka menyuarakan pendapatnya, terus bikin relawan-relawan sendiri. Menurut saya menarik untuk kita ketahui. Saya kira menarik Gus itu untuk anak muda, ya kan? Karena selama ini anak muda kan cenderung menghindari politik ya. Nah, mereka seharusnya menjadi contoh buat anak muda ya. Dan saya pikir memang yang paling aktif itu putranya Mas Ganjar. Iya, Mas Alam nih. Alam. Nama lengkapnya sih Muhammad Zainuddin Alam Ganjar. Oh. Ya. Saya lihat menarik juga dia, Gus. Datang nyalamin semua anak-anak para capres-cawapres tuh. Termasuk Kaisang, Gibran, dia salam itu. Alam tuh. Ya, berusaha mencari perhatian-perhatian tambahan, semua juga. Last minute ya. Di last minute ya. Mungkin bisa dikonversi ke elektoral. Kampanye masih tanggal 10 ya. Gitu. Tapi debat kemarin itu momentum juga yang mereka ingin dapatkan ya. Nah, ini kebetulan udah hadir nih bersama kita Mas Alam nih. Nah, kita langsung hadirkan aja Mas ya. Oke, Mas Alam, selamat datang. Halo Mas. Selamat datang. Terima kasih. Kami yang terima kasih udah datang nih. Muhammad Zainuddin Alam. Dulu ayah penggemar Juventus atau Real Madrid? Oh enggak, itu ibu yang kasih nama Zainuddin. Oh. Ibu dulu tuh sebenarnya nama Zainuddin saya itu ada 2 opsi Mas. Maldini kalau enggak Zidane. Tapi Maldini sama Zidane kayaknya udah terlalu banyak di seantero jagat raya. Akhirnya namanya Zainuddin. Masih suka nyanyi? Ya dikit. Mbah Dukun itu? Oh iya. Itu kebetulan job saya sebelum ini. Tapi suka sepak bola ya, Mas? Oh, saya suka dari dulu. Saya itu lahir nggak nonton atau memang main? Dulu pas SD aku SSB, Mas. Oh, SSB. Dia sering wakilin lomba futsal juga di sekolah gitu. Klub favoritnya apa? Saya di Black sini Mas, tulisannya Manchester United. Woi, dari dulu ya? Asyad ini. Dari dulu, dari lahir aku brojol itu nggak nangis, tapi langsung ke GMU Mas. Oh, dahsyat. Sekarang kuliah di? Universitas Gajah Mada. Teknik Industri. Teknik Industri. Jadi semester berapa? Masuk semester 8, insya Allah. Udah mau lulus ya? Insya Allah. Nggak akan ikut ini kan? Apa? Ayahnya kan katanya 16 semester. Oh. Tergantung. Jangan. Enggak lah. Dulu boleh gitu nggak di DO ya? Sekarang 14 kayaknya maksimal. Nggak boleh. Iya. Tapi ini
Mas Salam nih jaketnya masih semalam ya? Iya, belum ganti baju Mas. Belum ganti semalam? Langsung kumparan ngundang, ya udah aku siap-siapan segala macam sampai lupa ganti baju. Internet gratis Mas? Internet gratis, GM, ini apa? Perempuan maju. Internet gratis yang semalam rame. Iya. Susu gratis. Semalam datang juga ya situ ya? Iya, alhamdulillah. Kalau Bapak debat, saya usahain selalu datang lah buat support. Keren. Jadi selama debat, Mas Salam datang terus ya? Iya, Bapak debat selalu datang. Jadi udah ngoleksi berapa jaket ya? Wah itu, alhamdulillah lumayan. Lumayan stok kalau bisa kemarin ikutan yang bagian tim hore bukan? Wah, aku di belakangnya Bapak. Tim inti. Keren yang gitu. Saya lihat waktu jumpa pers juga, Mas Salam di belakangnya. Harus support. Kelihatan. Ya. Mas, terima kasih banyak sudah hadir di sini nih. Masih, Kita senang banget nih. satu hanya Mas Arifin, satunya Wahid. Iya. Sekarang A2 Mas, ada Alam soalnya. Tambah A2. Jangan, nggak boleh nyebut nama 2. Kalau mau A3. Enggak, A2 nggak apa-apa Mas, kalau 3 kan presiden soalnya. Semalam Mas Salam melihat Bapak gimana? Tampilnya gimana? Penampilan dulu Bapak? Kalau penampilan sih yang selalu di-highlight emang dari outfit ya, Mas ya. Iya. Jadi emang maksudnya penampilan bisa juga sih, tidak hanya sekedar ini. Confidence sih, alhamdulillah Bapak. Terus juga emang Bapak itu tipikal debater yang langsung tektok gitu kan. Jadi pas mulai ke segmen yang 2 itu, yang mulai tanya jawab, udah mulai auranya muncul, confidence-nya muncul. Jadi alhamdulillah juga bagus sih menurut saya perform gitu. Sesuai prediksi? Kalau saya tidak menaruh ekspektasi besar, selalu menaruh ekspektasi, tapi saya selalu percaya. Itu aja. Jadi alhamdulillah Bapak bisa memenuhi kepercayaan. Tapi gongnya pada saat penutup ya, kata penutup ya. Ya harus. Ya. Kan kemarin ada yang mengingatkan Jokowi tahun 2019. Ya. Ada yang menarik, kalau kemarin begitu masuk jaketnya baru dipakai separuh Mas. Oh iya. Jalannya agak miring karena jaketnya cuma separuh. Begitu di tengah langsung baru dipakai. Iya. Gitu kan? Soalnya itu jaket itu yang dipakai Ibu sama Bu Mahfud di awal. Oh, I see. Jadi di jaketnya Ibu sama Bu Mahfud itu diberikan ke Bapak. Oh dilepas. Iya, saya gitu, dikasih. diberikan ke Bapak. Makanya Bapak pas entry pertama ke venue kan pakai kemeja aja sama Prof Mahfud. Tuh. Mas Alam ini sebetulnya kalau dalam kampanyenya Bapak itu sebagai apa sebetulnya? Sebagai anak. Sebagai anak? Iya, sebagai anak. Nggak masuk tim gitu nggak ya? Enggak, cuman memang saya udah dari lama sih, dari setengah tahun yang lalu, 7 bulan yang lalu itu minta izin ke Bapak. Gitu. 7 bulan lalu? Iya, dari tengah tahun lalu lah gitu. Itu sebelum TPN belum terbentuk kan, saya minta izin ke Bapak, Ayah, kayaknya ini aku udah saatnya deh. Aku udah ada dorongan begitu besar. Ayah udah ngelakuin segala hal buat aku, saatnya aku membalikan bakti itu ke Ayah. Minta izin di situ. Awalnya ya cuman buat kasih masukan, ide, terus juga think tank secara khusus di urusan anak muda. Tapi ya pada akhirnya aku juga mau menghimpun banyak pengalaman kan. Terus juga sebagai penghubung aja antara Bapak sama orang-orang yang mau menyampaikan aspirasi. Jadi itu inisiatif Alam sendiri? Iya, malah awalnya Bapak agak reluctant. Kayak kenapa? Kurang tahu ya, tapi kayak ada merasa tapi dilihat ya nanti. Maksudnya mungkin Bapak juga khawatir nanti kalau misalkan ada serangan atau apa gitu. Yang namanya seorang ayah kan. Cuman gak apa ya, tenang aja. Kalau aku udah minta izin kayak gini, berarti aku udah insya Allah siap. Dampaknya. Putrinya Pak Anies itu kan, Tia itu kan bikin relawan sendiri. Iya. Untuk membantu kemenangan ayahnya. Kamu punya juga? Aku enggak sih, cuman emang sering ngajakin ngobrol teman-teman aja buat mungkin kalau ada masukan atau apa. Karena kalau sifatnya relawan kayak gitu mungkin aku sama Mbak Tia gaya mainnya agak beda aja. Ya. Kalau Ibu mendukung penuh? Oh, sebagai istri ya full support. Enggak, maksudnya terhadap keinginan Mas Alam membantu? Iya sih, karena kita tuh di keluarga jarang sekali menentang satu sama lain kalau misalkan di saat seseorang sudah memutuskan gitu. Kalau misalkan udah ada keputusan dibuat dan ada drive atau motivasi untuk menuju ke arah tertentu, itu kita satu keluarga bersatu, unite, menjadi satu unit yang sama biar saling support satu sama lain. Begitu pula aku, kalau misalkan aku beberapa waktu lalu ada kompetisi atau ada masuk organisasi, itu ya Bapak Ibu nggak pernah
ada pertentangan, cuman biasanya memang memberikan arahan-arahan tertentu yang isinya saling support. Gitu. Semalam saya lihat Mas Alam kan datang dari ruangan itu, kemudian masuk ke yang untuk jumpa pers ya, kan ikut tuh. Itu apa yang dibisikkan ke ibunya, serius? Oh, enggak. Waktu itu kan kebetulan ada salah satu caleg tunanetra ya di belakang. Terus aku titip ngomong sama bapak sama ibu untuk jalannya pelan-pelan gitu. Biar bisa mengimbangi belakang-belakang juga. Oke. Oh, yang itu ya. Tunanetra ya, pakai tongkat itu. Dari P3. Oke. Luar biasa nih Gus. Iya. Mas Alam masih umur berapa sekarang Mas Alam? 22 ya. Gitu. Setelah aktif, suka diserang sama netizen nggak? Ya beberapa kali lah ya, tapi ya menurut saya itu hal biasa kan, karena namanya juga kontestasi kan, berarti beberapa ada hal yang bisa di-highlight, entah itu highlight atau lowlight kan. Jadi memang menurut saya hal itu biasa, cuman yang emang menjadi concern adalah bagaimana muncul kalau di sosial media itu persepsi itu bisa dibentuk apabila volumenya masif kan. Nah, jadi khawatirnya apabila persepsi itu negatif, itu menjadi suatu concern di saya, karena ada beberapa hal yang mungkin kurang benar, ataupun emang yang sifatnya sangat personal dan non-substansial. Jadi itu mungkin menjadi suatu hal yang mungkin kita bisa kembangkan bersama-sama lah untuk diperbaiki. Menurut Alam, kalau bisa ngulang lagi dari beberapa bulan lalu, ada nggak kira-kira dari langkah politik atau gaya komunikasi Bapak yang mesti dirubah? Kalau dari saya sih melihat, saya sudah merasa sebegitu dalamnya kepercayaan saya ke Bapak. Jadi kalau untuk hal yang sifatnya dirubah, kayaknya itu pertama bukan dalam kapasitas saya untuk menentukan kalau Bapak itu salah, Bapak itu benar. Tapi memang bagaimana ada suatu perkembangan dinamika itu, mungkin memang kalau yang dari saya pribadi ada satu hal sih yang kalau misalkan dulu Bapak bisa kayak gini kayaknya lebih keren gitu. Mungkin ngecat rambutnya hitam dulu gitu. Itu dia. Itu kan memang sudah menjadi diferensiasi kan. Trademark ya. Iya. Boleh. Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan itu kan secara khusus. Oh iya ya. Iya. Kapan di GBK itu? Oh yang di GBK dulu ya. Rambut putih berkerut. Menurut saya malah kurang kerutnya, jadi harusnya ditambah. Oh ditambah, digadisin itu ya Gus. Mas Alam, ini kan mulai bantu Bapak lebih aktif gitu ya, itu 7 bulan lalu. Sebetulnya yang membuat Mas Alam itu kemudian tergerak ya selain tadi ya, maksudnya selain pada saatnya lah saya membantu Bapak gitu ya. Tapi apa yang membuat Mas Alam pada saat itu benar-benar tergerak? Ya itu, sebenarnya alasannya cuma itu Mas. Cuma itu, karena apa ya? Karena ini bisa jadi satu-satunya momen yang paling besar di mana saya itu turut aktif dalam membantu dan berbakti kepada orang tua saya. Coba misalkan kayak Gus Ipang sama Mas Arifin. Ada satu kesempatan, satu momen di mana Gus Ipang sama Mas Arifin benar-benar bisa membantu dan mengeluarkan seluruh energi, seluruh pemikirannya untuk bantu orang tua. Bakal diambil nggak kira-kira? Iya. Ya kan? Saya nggak mau kalian momen itu, karena ini bisa jadi satu momen besar buat saya untuk bisa benar-benar berbakti kepada orang tua. Jadi bukan karena mungkin ya, apakah pada saat itu yang awalnya Ganjar ini kan awalnya tinggi sekali dari sisi survei, tapi kan kemudian akhirnya menurun ya. Apa bukan karena itu ya? Saya kan remah roti Mas. Memang siapa saya untuk bisa membalikan kondisi itu? Maksud saya pada saat itu kemudian tergerak. Enggak sih, emang dari awal sebenarnya udah ada niatan saya untuk turut membantu dari Bapak apabila Bapak udah confirm, udah officially declare bakal maju. Cuman emang apa ya, masih ada, nggak tahu, saya merasa pekeuh kali ya ke Bapak ya. Jadi baru bisa mengutarakannya secara gamblang itu tengah tahun lalu. Tahun lalu ya. Bapak waktu itu deklarasi Bu Mega itu kan bulan April ya? Pas Kartini. Iya. Mas, dengan melihat ini apa yang paling besar pengalaman yang berharganya buat Mas Alam? Wah, luar biasa banyak sih. Benar-benar aku bisa belajar, Gus. Belajar benar-benar dari semua orang, semua elemen masyarakat.
Entah itu dari teman-teman yang emang profesional, mungkin di TPN aku ikut proses diskusinya, bagaimana aku bisa membentuk kerangka berpikir yang lebih baru, aku bisa ikut dalam creative campaign, atau bahkan penyusunan materi. Aku cukup berbangga di saat Bapak sering ngomong soal KTP Sakti, terus juga ngomong isu industri kreatif sama mental health. Karena awal-awal itu adalah saya yang utarakan ke Bapak itu. Terus aku titipkan ke teman-temannya Bapak, kira-kira kalau konsepnya seperti ini gimana? Ternyata goal gitu loh. Jadi aspirasi-aspirasi ini menurut saya menjadi suatu kebanggaan sendiri untuk saya, tapi tidak lain tidak bukan adalah bagaimana saya bisa merasakan dan juga turut belajar untuk mendengar, Mas Gus. Karena menurut saya di usia saya ini, oke lah kalau bicara itu sebenarnya oke. Bisa lah semua orang apabila diberikan platformnya, tapi mendengar. Mendengar ini menjadi suatu yang mahal gitu. Dan saya bisa belajar itu mendengar dari seluruh elemen, anak kecil, remaja, orang tua, berbagai latar belakang, mendengarkan aspirasi tersebut, lalu menyampaikan ke Bapak dan tim itu menjadi suatu hal yang menurut saya belum tentu bisa dilakuin banyak orang, dan saya bisa mendapatkan akses privilege tersebut untuk turut aktif melakukan hal-hal kebaikan seperti itu. Makanya saya tidak mau menyiapkan kesempatan privilege ini dengan diam saja. Menurut saya ini suatu hal yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Makanya itu menjadi suatu eye opener lah buat saya. Pernah nggak merasa khawatir dianggap berambisi banget untuk supaya Pak Ganjar berkuasa? Nggak pernah sih. Itu sebenarnya sudah mulai banyak muncul ya di sosial media. Saya melihat beberapa komentar seperti itu ataupun konten seperti itu. Tapi saya tidak khawatir karena apa? Ya kembali lagi. Di saat kita berbicara soal ambisi, definisi ambisi itu kan adalah suatu keinginan agar suatu hal bisa terwujud. Apakah ambisi saya itu untuk Bapak berkuasa? Enggak, ambisi saya adalah membantu Bapak. Ambisi saya adalah berjuang untuk orang tua saya. Berjuang sebagai anak sebagai dalam bentuk bakti kepada orang tua. Itu ambisinya. Jadi bukan ambisi untuk Bapak berkuasa. Tertarik masuk PDI Perjuangan juga? Nah, itu masih jauh sih, Gus. Kalau tertarik masuk ke partai, itu mungkin saya pertama perlu kontemplasi, karena pertama saya itu pun juga belum tentu masuk ke dalam politik praktis gitu. Meskipun sekarang diundang di Kumparan A1 itu juga merupakan suatu gerakan politik ya, atau undangan aktivitas politik, tetapi untuk ranah ke politik praktis belum tentu. Tapi yang saya sadari adalah politik itu menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, karena semua kebijakan, hal-hal yang mempengaruhi dalam kehidupan kita itu politik. Tinggal saya nanti apakah mau berperan di sektor politik praktis atau tidak. Tapi apabila iya, ada dua syarat yang harus terpenuhi apabila saya terjun ke politik. Pertama, saya tidak akan berpolitik bersamaan dengan Bapak. Bapak menjabat dalam jabatan publik itu harus selesai dulu, baru saya mau itulah. Karena ya itu tadi menghindari konflik of interest, dan juga saya kayaknya merasa cukup aneh aja gitu apabila kami berada dalam satu waktu yang sama. Lalu yang kedua adalah saya sepertinya tidak mengambil politik sebagai profesi saya, tapi politik sebagai tempat mengabdi nantinya. Jadi kayaknya saya cukup bisa untuk merelakan untuk dalam tanda kutip status politisi muda, karena saya punya banyak pikiran, ide, dan hal-hal yang mau saya kerjakan, dan sepertinya akan sulit diimplementasi apabila saya langsung terjun ke politik. Mas Aram, kalau misalnya Pak Ganjar ini kemudian menang menjadi presiden, ya tiba-tiba Mas Alam kemudian diminta jadi wali kota, berarti nggak mau ya? Nggak mau kan? Nolak saya. Ya, karena syarat nomor 1. Betul, dan itu sudah saya sampaikan ke Bapak. Karena emang proses diskusi dalam keluarga itu ya diskusi untuk mencari jawaban terbaik. Jadi tidak ada penekanan maupun tidak ada hal yang ngotot dalam masing-masing individu. Karena kita itu bergerak sebagai entitas yang sama. Dan sejauh ini saya belum pernah sama sekali pertama dipaksa oleh Bapak Ibu, dimarahin oleh Bapak Ibu, dan ditentukan aktivitasnya oleh Bapak Ibu. Jadi saya cukup merasa percaya diri untuk dengan tegas menolak hal tersebut. Apa pendapat Mas Alam melihat Mas Gibran di usia muda menjadi calon wakil presiden? Kalau saya sih itu di luar kapasitas saya sih Gus untuk berkomentar dalam hal itu, karena sejatinya memang
sejatinya memang ada, menurut saya proses itu menjadi suatu garis bawah yang sangat penting. Karena dalam berjalannya beberapa waktu belakang saya ikut bantu Bapak, itu benar saya akhirnya mendapatkan suatu konsepsi. Saya benar-benar bahagia. Benar-benar bahagia bisa membantu Bapak dan mendapat pelajaran bahwa seringkali kita menganggap bahwa kebahagiaan itu datang saat kita sudah sampai di tujuan. Tapi ternyata seringkali nggak seperti itu. Kebahagiaan muncul saat kita dalam perjalanannya. Dan itu saya dapatkan seperti itu. Seberapa ups and downs, dinamikanya, perjuangan kita, itu yang mungkin akan bisa berikan kita kebahagiaan secara absolut, yaitu perjalanannya. Tapi setuju nggak bahwa anak muda harus diberi kesempatan untuk menjadi penyelenggara negara? Oh, setuju kalau itu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah pertama, anak muda itu harus dilibatkan karena pemikirannya, bukan dijadikan sebagai ornamen. Karena seringkali kita melihat anak muda itu dipaparkan emang dalam konteks kosmetik. Padahal anak muda ini luar biasa hebat. Saya ketemu beberapa banyak orang dari Kak Angga MySkill, dari juga teman-teman di Bijak Memilih, ada Bigel sama Afu di situ. Mereka punya pemikiran yang luar biasa. Dan harusnya teman-teman seperti ini itu juga turut dilibatkan. Sebagai subjek, bukan objek ya? Sebagai subjek, betul sekali. Makanya perlibatan secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan kebijakan, itu turut mengkolaborasikan anak muda. Karena apa? Apalagi kita mempersiapkan untuk bonus demografi. Di mana sektor usia tertinggi secara kuantitas itulah anak muda. Oleh karena itu kebutuhan anak muda harus kita penuhi secara maksimal. Dan biar kita nggak sok tahu, mereka yang paling tahu. Makanya itu harus ada perlibatan secara khusus tanpa perlu mengkhianati atau mencederai sesuatu hal proses. Gitu. Ya, ini bahasanya halus banget. Iya. Ya, anak keren. muda tapi bahasanya halus ya. Sangat diplomatis. Mesti bermain lebih banyak sama Adian sama Fahri Hamzah. Oh, saya kalau nongkrong malam-malam sama Opung Panda, Gus. Waduh, itu generasi. Itu mentor. Jadi Mas Alam sekarang keliling udah berapa banyak kota nih? Wah, kota. Dari 7 bulan lalu ini. Kalau keliling sih saya baru terjun itu sekitar ya pas masa kampanye ya. Masa kampanye. Oh, sebelum ke masa belum ikut sebelum jalan masa Bapak? Enggak, aku banyak stay di balik layar, membantu teman-teman tim itu untuk ikut menyusun pemrosesannya seperti apa. Kalau untuk beberapa titik mungkin berapa ya? Kalau kabupaten kota mungkin saya loss of count. Tapi semua provinsi udah sekarang ya? Provinsi belum lah, mungkin sekitar 15-an kali ya, 15 atau ya menuju 15. Ya, ini juga pengalaman yang luar biasa buat Mas Alam ya. Makanya kalau misalkan nggak saya ambil lumayan kan. Karena apa ya, itu kembali lagi pengalaman. Saya di sosial media itu juga lagi starting series pengalaman kan. Karena saya merasa nggak semua orang bisa mendapatkan akses kesempatan ini gitu. Dan ini menjadi privilege buat saya dan tanggung jawab saya. Karena saya percaya bahwa privilege itu sejatinya bisa dibagikan dan bisa diraih oleh orang-orang. Jadi saya ingin membuka akses privilege ini ke teman-teman agar teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman. Karena sejatinya pengalaman tidak harus kita alami secara langsung, tapi kita bisa mendapatkannya melalui cerita dan diskusi orang lain. Ya. Nah kalau Mas Alam tadi kan ide-idenya bisa ditangkap sama Bapak ya, sama Mas Ganjar. Ada nggak anak-anak muda lain juga yang dilibatkan juga di tim? Banyak banget. Kalau yang sering ngomong di depan ya sohib saya, Seno, gitu kan. Tapi dari tim-tim di belakang juga ada Mujab, terus juga ada teman-teman dari organ-organ yang menyiapkan dari Literasi Pemenang, Literasi Perintis, Mentiris Indonesia, ada teman-teman dari TPM juga banyak kan, tim penangan muda itu. Jadi memang banyak sekali. Ya. Apa pandangan Mas Alam ya? Ini mohon maaf nih saya sampaikan. Begitu melihat misalnya Mas Gibran, ya kemarin sebagai cawapres, kan pada saat debat terakhir itu kan akhirnya di banyak bilang, wah kok etikanya kurang dan lain-lain. Kalau Mas Alam sebagai anak muda ngeliat itu seperti apa? Anak muda itu kan memiliki banyak sekali energi yang dikeluarkan kan, energi yang perlu dikeluarkan. Dan kami itu memiliki butuh banyak ruang untuk berekspresi gitu. Cuman memang ada beberapa koridor yang perlu kita hargai dan juga kita harus berjalan sesuai dalam koridor itu. Jangan sampai ketabrak kanan kiri dan bahkan melewati koridor itu. Nah, tinggal bagaimana kita anak muda itu bisa menjaga
tapi tidak memiliki kekurangan dalam ekspresi kita. Jadi prinsip itu yang harus diseimbangkan. Itu. Wah, luar biasa ini. Mas, kira-kira setelah keliling sekian lama, ada nilai elektoralnya nggak yang didapat? Wah, kalau itu sih, jujur ya, Gus, saya nggak tahu. Kalau misalkan apakah saya berperan penting dalam proses elektoral itu saya nggak tahu. Karena orientasi saya sejatinya tidak pernah ke sana. Orientasi saya adalah bagaimana saya bisa berbakti kepada orang tua saya. Tapi apabila itu bisa membantu, syukur alhamdulillah. Tapi emang kalau kita bicara soal matriks dan analisis kuantitatif, itu jujur saya nggak bisa menghitungnya juga. Pernah ikutan nginep di rumah warga nggak? Oh, pernah. Oh, ya? Pernah. Waktu di Toraja itu saya nginep. Di Kulon Progo juga saya nginep. Terus juga di Bali gitu. Jadi beberapa tempat emang untuk mencoba lebih berbaur sama teman-teman di sana dan juga mencoba mengimplementasi dan belajar dari nilai-nilai yang Bapak selalu tanamkan di awal. Gitu. Kesederhanaan, terus juga bagaimana kita bisa egaliter dan bisa melihat semua manusia di muka bumi ini setara. Jadi tidak ada jarak dan bagaimana kita bisa lebih interaksi lebih mendalam kepada masyarakat agar seringkali kalau kita nggak ada barrier di situ, disitulah aspirasi pembicaraan yang awalnya terbatas itu muncul. Banyak lembaga survei yang menaruh Pak Ganjar dan Pak Anies di posisi yang jauh dengan Pak Prabowo. Percaya nggak dengan hasil lembaga survei itu? Kalau saya sih pikir kayak gini, setiap lembaga survei itu punya metodologinya sendiri dan memiliki caranya sendiri untuk mengeruk data. Sedangkan di dalam internal kami juga ada lembaga survei, tinggal kami pilih aja, tinggal kami cross tabulasi, triangulasi, kira-kira seperti apa hasilnya, dan itu yang dijadikan basis jauh ini sih. Mas Salam, ya. Dulu Bapak kan kelihatan ya bahwa akan didukung Pak Presiden Jokowi. Tapi kemudian lama-lama kan kelihatannya akhirnya. Oh sekarang enggak ya? Kelihatannya kan ya kan kalau ini kan udah jelas tuh Pak Jokowi mengarah kemana. Oh gitu. Iya, penglihatan kita ya. Gitu. Walaupun Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan, ya. Gitu. Nah. Mas Alam melihat seperti apa? Mungkin kan pasti juga memperhatikan kan Bapak pada saat itu, wah didukung oleh Pak Presiden, sehingga mungkin juga elektoralnya jadi naik. Tapi begitu melihat, Pak Jokowi kok semakin jauh dari Bapak, apa yang dirasakan sama Mas Alam saat itu? Kalau saya sih nggak masalah, karena at the end of the day, yang memilih itu kan masyarakat. Gitu. Jadi memang kami menaruh kepercayaan besar itu untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan perjuangan kami itu juga bukanlah perjuangan untuk satu individu atau satu entitas tertentu, tapi untuk masyarakat dan seluruh Indonesia. Makanya orientasi kami selalu bagaimana kami berjuang bersama-sama rakyat untuk bisa memunculkan dan juga merealisasi cita-cita bersama dan menaruh harapan bersama di pundak-pundak orang yang tepat. Nggak pernah ada marah gitu? Saya? Iya. Biasa. Biasa ya? Ya karena politik, Mas. Politik. Kalau Ibu gimana, Ibu? Kalau Ibu? Ya, Ibu. Pernah nggak menyampaikan sesuatu yang kok begini sih sekarang? Ibu ya? Ibu tuh di luar dugaan saya loh. Awalnya tuh saya ngomong di awal, oke ya aku bakal turun tapi aku juga yang bakal jaga ibu gitu. Ternyata melihat sekarang ibu nggak perlu dijaga sama sekali. Karena sangat kuat dan sangat rasional dalam menghadapi sesuatu. Jadi itu saya juga cukup terkejut di situnya. Jadi memang di keluarga kami itu ternyata meskipun kita tidak pernah berdiskusi secara langsung terkait konteks ini, itu benar-benar menaruh politik dalam concern rasionalitas. Jarang sekali kami menaruh sentimen di situ agar apa? Agar gerakan-gerakan ataupun keputusan yang diambil nanti analisisnya seperti apa itu berdasarkan pemikiran kita bukan berdasarkan sentimen yang kita bawa. Bu Atikoh kecewa nggak dengan sikap Pak Jokowi yang seakan menjauh dari Pak Ganjar sekarang ini? Tidak pernah terlihat sih. Tidak pernah terlihat dan tidak pernah disampaikan juga ke saya. Jadi memang daripada mungkin persepsinya gini ya, mungkin yang terbangun dalam pemikiran kami itu daripada pusing memikirkan hal-hal yang di luar kuasa kita gitu. Lebih baik kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, gitu, apa yang bisa kita urus gitu. Dan daripada fokus ke dalam lingkaran-lingkaran lainnya, lebih baik fokus bagaimana kita bisa saling menjaga satu sama lain. Beberapa bulan lalu kan, ya sampai sekarang juga kadang-kadang masih ada, terlihat bahwa PDIP banyak melakukan serangan-serangan kepada
Pak Jokowi bahkan keluarganya. Apakah Pak Ganjar, Ibu sama kamu sendiri ikutan dalam orkestrasi itu atau enggak? Enggak sih, kalau itu enggak sejauh itu, Gus. Enggak sedalam itu karena ya memang kembali lagi kalau dalam skala kontestasi politik, orientasi kami adalah bukan hanya soal menangkan Bapak atau menangkan nilai-nilai yang Bapak bawa. Tapi ya kita berjuang untuk mensupport Bapak. Itu ya sebenarnya. Itu bedanya sama konsultan. Nah makanya. Orientasinya menangkan masalahnya. Iya, ini ya benar. Saya bukan konsultan kan di situ. Alam ini kan sejak kecil memang menjadi anak pejabat ya. Oh iya. Karena Bapak jadi anggota DPR kan sudah lama sekali dari tahun berapa itu? 2004. 2004 ya. Itu. Alam lahir tahun 2001. Nah, artinya udah 3 tahun jadi anak pejabat ya. Gitu. Kemudian jadi anak gubernur 2 periode 10 tahun. Ya. Nah, selama menjadi anak pejabat itu Mas Alam itu memang dari awal sama sekali tidak pernah mendapatkan privilege mungkin ya. Sekolah lah. Dulu SMA 3 kalau saya SMA 3. SMA 3 Semarang itu termasuk favorit dulu. Tapi nggak tahu sekarang. Ya, termasuk UGM segala kayak gitu itu ada. Oh enggak sih kalau itu sendirilah karena ya memang itu nilai yang dibangun dari dulu sih. Pokoknya ya sesuai kapasitasnya Alam aja. Kalau emang Alam nggak sampai ya enggak. Pernah aku ditolak di kampus. Meskipun emang karena kampus tinggi banget ya. Aku waktu itu kan sebenarnya salah satu cita-cita aku juga sekolah di luar negeri kan. Dikeker ke sana meskipun Bapak aku yakin mempunyai koneksi segala macam, tapi ya aku mencoba jalur yang sesuai dengan kapasitasku aja gitu. Jadi memang beberapa banyak hal-hal yang memang seharusnya bisa didapat melalui jalan-jalan yang kalau disampaikan Mas Arifin sesuai dengan privilege, emang kita nggak ngarah ke sana, sesuai dengan kapasitas. Ya. Dulu masuk UGM lewat jalur apa? Aku PBUB Mas, itu prestasi. Oh, dari pakai sekolah kompetisi. Dari kompetisi. Hasil piagam kompetisi. Oke. Mas Alam pernah merasa nggak bahwa ada sisi Bapak yang sebenarnya belum tereksplor lebih jauh di mata publik? Ada nggak ya? Soalnya Bapak itu punya banyak banyak hal-hal yang emang belum mampu benar-benar di highlight gitu ya. Meskipun sudah seringkali menampakkan kedekatan dengan masyarakatnya, tapi itu belum ada momen di mana yang betul-betul meng-highlight kalau Bapak itu pendengar yang luar biasa baik. Bapak itu pendengar luar biasa yang baik. Satu-satunya momen yang saya dapatkan di media ataupun sosial media itu pas kemarin ada event Gelar Tikar Ganjar di Jogja. Itu ada Mbak Kalis namanya, semalam juga di-mention Bapak waktu debat. Itu mengatakan kalau Bapak itu mendengar yang baik. Tapi selain itu yang di-highlight hanya soal dekat dengan rakyat, interaksi dengan masyarakat. Tapi bagaimana Bapak bisa mendengar aspirasi, mendengar hal itu dan diinternalisasi diri, itu suatu hal yang belum muncul sampai sekarang. Gitu. Persepsi itu. Ya. Jadi ini Bapak ya kalau makanya kalau ini mendengar itu Gus. Tadi malam kalau di debat kan sering itu ya, siapa dia menyebut nama siapa. Saya mendengar nama ini sangat kuat ya sebetulnya. Mas Alam pernah ketemu sama Bu Mega? Pernah dong. Pernah. Secara khusus? Oh, secara khusus kayak serius gitu? Bukan, secara khusus maksudnya diundang Bu Mega ngobrol berdua. Belum. Ya. Paling kalau misalkan lagi acara atau lagi nunggu acara nunggu di bandara atau kemarin waktu ke makam Bung Karno. Itu ya kayak gitu sih acara. Saat kampanye ini pernah? Kemarin di GBK. Oh, di GBK ketemu. Apa yang disampaikan Bu Mega? Mungkin ada pesan khusus? Oh enggak, cuman say hi aja sih kayak. Ya bilang, Mas Alam kamu nanti jadi wali kota Solo gitu enggak ya? Besok kali ya. Kalau kemarin enggak, belum pernah sih itu karena mungkin ya emang saya sama Bu Mega juga orientasinya sama kan. Kayaknya emang mengedepankan suatu proses. Mas Alam ini kan akhirnya ketemu dengan para politisi ya, banyak politisi ngetop lah. Ya pasti paling sering ketemu dengan teman-teman dari PDIP ya. Oh ya. Ya gitu ya. Nah, sebagai anak muda ya banyak orang melihat bahwa yang namanya politik itu kotor. Oh ya. Gitu ya. Gitu. Nah, setelah ketemu dengan para politisi politisi papan atas nih ya. Itu Mas Alam sama nggak melihat bahwa ini politik ini kotor? Oh ya. Pertama politik itu tidak sempurna. Jadi kalau misalkan dikatakan bersih atau kotor, dua-duanya betul kalau menurut saya. Jadi tidak ada jawaban absolut di kiri atau kanannya.
Cuman yang saya lihat dalam proses berjalannya sejauh ini, ternyata itu politik tidak semenjijikan yang kita kira. Tidak semenjijikan itu. Karena apa? Karena politik ini benar-benar menentukan bagaimana kita bisa hidup ke depannya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan yang saya rasa itu juga teman-teman belum paham kekuatan individu masyarakat di Indonesia itu sebegitu kuatnya untuk menentukan arah gerak bangsa. Gitu. Jadi memang sekarang kondisinya tuh Indonesia membutuhkan kita semua. Indonesia membutuhkan teman-teman semua untuk menentukan bagaimana kita bisa bergerak ke depannya. Gitu. Jadi tergantung kita sebetulnya ya. Tergantung kita, dan juga masing-masing individu ya. Secara contoh, secara khusus lagi adalah sepertinya politik itu kotor juga dibangun persepsinya karena beberapa role model yang salah memberikan contohnya, kurang tepat dalam memberikan contoh. Jadi Mas Alam sendiri setelah ikut terlibat, menjadi lebih kepingin masuk politik atau justru menjadi tidak kepingin masuk politik? Kalau saya masih netral sih. Satunya konsepsi yang muncul di situ adalah saya bertambah yakin kalau politik itu penting. Karena saya sebenarnya menganggap politik itu penting, tapi saya nggak sadar kalau politik itu sepenting ini. Percaya nggak bahwa politik itu sangat tergantung dengan uang? Oh enggak. Loh, Bapak emang dulu pas jabat pertama kali apa punya uang? Pas gubernur atau jadi anggota dewan? Nggak punya sama sekali. Ya, tapi kan timnya kan perlu. Oh iya, memang perlu. Semuanya itu perlu. Ya. Namanya kita hidup itu semua perlu uang. Tapi apakah bergantung? Ya. Kalau sekarang gimana? Mungkin sekarang Mas Alam diikutkan ya dengan meeting-meeting dengan TPN. Oh iya. Saya dengar baru meeting dengan Mas Hasto. Mas Hasto. Iya. Oh iya, kan kita bestie. Oh, bestie. Ya, apa yang dibicarakan? Yang dibahas apa meetingnya? Yang enggak, kita fokus aja sama perjuangan untuk beberapa hari terakhir ini. Itu sih, saling berikan semangat satu sama lain. Mas Alam masih yakin atau sangat yakin bahwa Pak Ganjar ini kira-kira menang? Saya percaya bahwa Bapak akan berikan seluruh jiwa, raga, dan semua keringatnya untuk masyarakat Indonesia. Yakin masuk putaran 2 nggak? Yakin masuk putaran 2? Keyakinan itu hanya bisa dijawab oleh rakyat. Mantap. Ini bahasanya udah, karena bergaul dengan banyak politisi. Iya. Banyak baca buku juga ya, Mas Alam? Oh ya, buku-buku sosial politik. Iya, kita Bapak itu di rumah kayak perpustakaan terbuka, Mas. Jadi Bapak bisa akses buku saya bisa akses buku Bapak gitu. Jadi emang banyak ke-expose juga terkait political science di situ. Kalau misalnya nanti Bapak menjadi presiden, ini kira-kira tipe anak presiden ya, akan seperti apa yang kira-kira Mas Alam akan contoh? Kan banyak nih. Iya. Ya, zaman Soeharto begitu, zaman Gus Dur begitu, atau punya tadi hal-hal apa yang harus dihindari atau apa misalnya nih, Mas Alam ya, begitu jadi misalnya ya, Bapak jadi presiden, wah, Pas-Pampres yang selalu mengawal Mas Alam kemanapun. Apa yang akan dilakukan Mas Alam? Ya pertama, saya ingin mengedepankan kalau saya itu bukan anak presiden, saya anaknya Ganjar Pranowo. Gitu. Jadi itu yang mau saya bangun, karena pertama presiden hanya 5 tahun, atau kalau 2 periode 10 tahun. Tapi saya Alam Ganjar sebagai anak Ganjar Pranowo itu seumur hidup. Seumur hidup saya. Jadi itu yang pertama yang saya kedepankan. Dan yang kedua, saya akan bawa beberapa misi-misi, nilai-nilai yang emang mau saya kedepankan. Selain dari segi profesi, yang nanti, karena saya kan udah ada tim e-sports nih. Jadi mengembangkan di arah sana, tapi di sisi lain ada beberapa isu-isu yang memang mau saya angkat dan mau aktif di bidang itu. Salah satu contohnya mental health, kesehatan mental. Gitu. Jadi emang mungkin karena saya memiliki platform dan apabila saya berbicara resonansinya akan lebih kuat daripada teman-teman yang lain, saya akan mengadvokasikan hal positif dan hal-hal yang memang saya concern di situ. Satu kata tentang Pak Ganjar apa? Ayah. 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 Satu kata tentang Mas Anies? Guru. Pak Prabowo? Patriot. Patriot. Mantap. Gak ada presiden tadi ya? Hah? Ganjar, ayah, ya, bukan presiden. Iya. Karena itu tadi. Tanggal 15 mungkin nanti berubah. Ini Mas Alam juga baru pertama kali nyoblos nih berarti ya, tahun ini ya? 2019. Oh 2019 ya? Udah ya? Oke. Jadi udah ini ya. Setelah ketemu banyak orang, ya ini apa kira-kira apa ya, keinginan anak muda sebetulnya itu seperti apa sebetulnya ya? Maksudnya terhadap kepemimpinan, gitu ya, terhadap Indonesia masa depan, itu seperti apa sih?
yang ditemukan sama Mas Alam? Saya jawab dari dua aspek ya. Aspek dari yang dicari dari dalam pemimpin dan aspek yang isu apa yang sangat concerning di anak muda. Kalau aspek yang dicari dalam pemimpin itu sebenarnya sangat sederhana, aspiratif dan kolaboratif. Karena kembali lagi anak muda di sini sangat banyak dan semuanya itu orang-orang luar biasa. Jadi perlibatan inilah yang dicari. Bagaimana pemimpin itu bisa mendengarkan dan pemimpin bisa menampung aspirasinya dan diimplementasi dalam proses kebijakannya. Dan bisa mengkolaborasikan berbagai macam sektor, elemen masyarakat, lembaga, institusi yang ada di Indonesia di satu kesatuan yang sama. Karena kita ini Indo, satu. Nah, kalau untuk isu, itu kembali lagi lapangan kerja, Mas. Job security. Itu yang paling mendasar. Karena, paling mendasar ya? Iya, paling mendasar. Semua orang menyatakan yang sama karena apabila kita kembali ke dalam permasalahan-permasalahan yang lain, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, geopolitik atau apa, akhir ujungnya itu mesti ke lapangan kerja, ke ekonomi. Gitu. Bagaimana kita bisa hidup nyaman nantinya. Nah, sekarang kalau anak-anak muda itu dalam posisi sekarang ya, saat ini, mereka memang betul ya kesulitan dalam mencari kerja. Iya, karena saya tanya seperti itu ya, berdasarkan aspirasi teman-teman. Yang saya lihat, suplai pekerja yang mencari lapangan kerja itu tinggi. Tapi saya juga kenal beberapa teman di industri yang mencari pekerja itu juga sulit. Demand-nya juga tinggi. Harusnya kalau supply demand tinggi, bisa ketemu dong. Tapi ternyata ada gap di antaranya di situ. Gitu. Nah, ini yang menjadi PR bersama. Oke. Sip. Mas Alam, terima kasih banyak waktunya sudah datang di sini. Luar biasa nih calon pemimpin masa depan ini. Wah, sudah layak jadi wali kota. Udah, public speaking-nya bagus, kalau dari artikulasinya bagus. Iya kan. Iya. Cara berpikir Gus menurut saya. Kamu punya modal besar. Iya, modal ini besar. Bisa luar biasa, harus dijaga. At least supaya IG-nya nggak banyak yang unfollow. Dan saya pikir menarik ya, karena harus ngikutin proses itu tadi. Nggak bisa instan Agus sebagai anak muda. Ya. Matur nuwun sangat. Sukses selalu. Salam. Terima kasih. Salam buat Bapak. Terima kasih banyak. Salam buat Ibu ya. Terima kasih banyak, Mas. Bapak juga dimudahkan ya. Terima kasih banyak.